Tema 3, benda di sekitarku. Subtema 2, wujud benda. Pembelajaran 6. Benda diciptakan Tuhan dengan beraneka ragam wujudnya. Pernahkah kamu membayangkan jika wujud benda hanya satu? Apa yang akan terjadi? Setiap benda mempunyai sifat dan fungsinya masing-masing. Benda berwujud padat memiliki sifat bentuk tetap. Contoh, meja, kursi, dan batu. Benda berwujud cair memiliki sifat mengikuti bentuk wadahnya. Contoh, air, kecap, dan sirup. Benda berwujud gas memiliki sifat mengikuti bentuk wadahnya. Contohnya udara, awan, dan asap. Apakah kamu pernah berkunjung ke perpustakaan? Benda yang dapat dijumpai di perpustakaan adalah buku. Bahan pembentuknya kertas. Berwujud padat. Fungsinya sebagai sumber ilmu pengetahuan. Rak buku. Bahan pembentuknya kayu. Berwujud padat. Fungsinya sebagai tempat menyimpan buku. Kursi. Bahan pembentuknya kayu. Berwujud padat. Digunakan sebagai tempat duduk. Meja. Bahan pembentuknya kayu. Berwujud padat. Fungsinya sebagai tempat membaca dan menulis. Siti sedang memperhatikan timbangan untuk menimbang bayi. Semua timbangan berwujud benda padat. Apakah kamu pernah melihat timbangan selain berwujud benda padat? Ada beberapa satuan massa yang sehari-hari disebut berat, seperti kilogram, gram, dan on. Ketiga satuan ini saling berhubungan. Selanjutnya, kita akan menimbang dengan timbangan kue. Perhatikan berat benda, 1 kilogram dan 1000 gram. Apakah benda tersebut menunjukkan berat yang sama? Gambar 1 menunjukkan bahwa 1 kilogram sama dengan 10 on. Gambar 2 menunjukkan bahwa 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Gambar 3 menunjukkan bahwa 1 on sama dengan 100 gram. Selanjutnya kita akan menentukan satuan berat. 1. Berat badan Udin adalah 30 kg. Ibu membeli telur seberat 1 kg. 3. Berat cincin ibu adalah 3 gram. 4. Gula pasir yang dibutuhkan untuk membuat kue adalah 250 gram. 5. Ibu memerlukan bawang seberat 100 gram untuk memasak. Berapa berat badanmu? Apakah berat badanmu sama dengan berat temanmu yang lain? Lani sering membantu ayahnya menjaga toko. Lani membantu ayah menimbang bahan-bahan makanan. Orang tua Lani cukup berada, namun Lani anak yang sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan. Hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Kata-kata yang sesuai dengan hidup sederhana adalah rendah hati, secukupnya, cermat, berbagi, hemat. Sikap sederhana penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena membawa banyak manfaat bagi manusia. Hidup sederhana mengajarkan seseorang untuk rendah hati, menggunakan secukupnya, mau berbagi, cermat, dan disiplin. Dengan demikian, kebutuhan hidup tercukupi dengan baik. Pola hidup sederhana tidak hanya berlaku di lingkungan rumah, tetapi harus pula diterapkan di sekolah. Beberapa contoh perilaku menunjukkan pola hidup sederhana di sekolah antara lain 1.
wajar saja dalam berpakaian sesuai dengan pakaian seragam sekolah yang telah ditentukan. 2. Tidak memamerkan kekayaan orang tua di depan teman-temannya. 3. Memiliki peralatan sekolah yang sewajarnya. 4. Tidak menghamburkan uang untuk hal yang tidak perlu. 5. Bila ada jam pelajaran kosong karena gurunya berhalangan, waktu yang kita miliki sebaiknya dimanfaatkan untuk belajar mandiri. 6. Tenggang rasa bila ada teman yang kurang mampu.